Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Tisha Nugraha dengan NPM 2417051018. Di sini saya merupakan mahasiswa ilmu komputer kelas B. Oke, baik. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi gerbang logika transistor. Lanjut. Pertama-tama kita masuk ke pengertian gerbang logika. Apa sih gerbang logika itu? Baik, gerbang logika adalah komponen dasar dalam rangkaian elektronika yang mengimplementasikan operasi logika dasar seperti AND, OR, NOT, NAND, NOR, SOR, dan XNOR. Setiap gerbang logika memiliki satu atau lebih input dan menghasilkan output berdasarkan aturan logika tertentu. Gerbang logika seringkali diimplementasikan menggunakan transistor atau teknologi semikonduktor lainnya. Gerbang logika bisa beroperasi dengan menggunakan prinsip aljabar boolean. Oke, apakah penting sih gerbang logika dalam sirkuit digital itu? Penting, maka saya akan bahas tentang pentingnya gerbang logika dalam sirkuit digital. Yang pertama ada dasar sistem bilangan biner, yang dimana gerbang logika menggunakan sistem bilangan biner yaitu angka 0 dan 1 untuk mempresentasikan nilai logika. Sistem bilangan biner merupakan dasar dari semua komputasi digital modern. Selanjutnya ada pembentuk fungsi logika, yang dimana gerbang logika merupakan blok bangunan dasar untuk semua fungsi logika. Dengan kombinasi gerbang logika sederhana seperti AND, OR, dan NOT, kita dapat membangun fungsi logika yang lebih kompleks seperti flip-flop, register, dan bahkan prosesor. Oke, selanjutnya ada implementasi fungsi boolean, yang dimana fungsi logika dalam sirkuit digital direpresentasikan menggunakan aljabar boolean. Jadi, sirkuit digital itu membutuhkan aljabar boolean. Selanjutnya gerbang logika itu memberikan implementasi fisik dari fungsi-fungsi boolean ini, yang pada gilirannya memungkinkan kita untuk merancang sirkuit yang melakukan operasi logika sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir itu ada kemampuan untuk memproses informasi, yang dimana gerbang logika memungkinkan perangkat digital untuk memproses informasi secara efisien. Mereka dapat melakukan operasi seperti penjumlahan, pengurangan, dan logika lainnya dengan kecepatan tinggi yang penting untuk aplikasi komputasi modern. Nah, seperti materi yang saya sampaikan barusan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa gerbang logika itu penting dalam sirkuit digital. Baik, selanjutnya ada pengertian dari transistor. Transistor itu sendiri adalah semikonduktor yang dapat mengontrol aliran arus listrik antara dua terminalnya berdasarkan arus atau tegangan yang diterapkan pada terminal ketiga yang disebut dengan basis. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis transistor. Apa aja sih jenis-jenis transistor itu? Nah, yang pertama itu ada transistor BJT. Transistor BJT atau yang disebut dengan bipolar junction transistor. Ini merupakan transistor yang terdiri dari dua jenis tipe utama. Yang pertama yaitu NPN dan PNP, yang masing-masing terdiri dari lapisan semikonduktor N dan P yang dihubungkan oleh lapisan semikonduktor P atau N. Yang kedua itu ada transistor MOSFET atau metal oxide semiconductor field effect transistor. Nah, transistor ini tuh memiliki struktur yang berbeda dari BJT dan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk dalam sirkuit logika dan penguatan sinyal. Kita lanjut ke prinsip kerja dari jenis-jenis konduktor ini apa aja sih? Yang pertama ada BJT itu tuh ketika arus kecil mengalir dari basis ke emitor. Dalam transistor BJT, transistor akan mengalirkan arus yang lebih besar dari kolektor ke emitor. Hal ini menghasilkan fungsi penguatan sinyal. Jadi, prinsip kerja dari BJT ini itu untuk menghasilkan fungsi penguatan sinyal. Oke, lanjut. Selanjutnya ada MOSFET. Nah, yang dimana pada transistor MOSFET ini arus antara sumber dan drain dikendalikan oleh tegangan yang diterapkan pada gate. Ketika tegangan pada gate mencapai ambang tertentu, transistor akan mengalirkan arus antara sumber dan drain. Nah, yang terakhir itu ada aplikasi transistor. Nah, transistor digunakan dalam penguatan sinyal audio dan radio frekuensi. Selanjutnya juga dalam gerbang logika, transistor itu digunakan sebagai
CLAR atau implementasi fungsi logika dasar seperti AND, OR, dan NOT. Transistor juga digunakan dalam rangkaian daya seperti dalam regulator tegangan dan inverter. Oke, ini tadi pengaplikasian transistor ya teman-teman. Nah, di sini ada tabel kebenaran mengenai gerbang logika dasar. Yang pertama ada N, ini bentuknya seperti ini. Output dari N itu bernilai 1 ketika input dari A dan B itu bernilai 1 dan 1. Oke, selanjut ada OR. OR ini outputnya akan bernilai 0 ketika input dari A dan B itu bernilai 0 dan 0. Selanjutnya ada XOR. Ini outputnya akan bernilai 0 ketika input dari A dan B itu sama, bernilai 0 dan 0 ataupun 1 dan 1. Selanjutnya ada NAND, itu outputnya akan bernilai 0 ketika input dari A dan B itu bernilai 1 dan 1. Selanjutnya ada NOR, itu outputnya bernilai 1 ketika input dari A dan B itu sama-sama bernilai 0 dan 0. XNOR ini inputnya akan bernilai 1 ketika input dari A dan B ini bernilai 0 dan 0 ataupun 1 dan 1. Selanjutnya ada NOT, itu merupakan kebalikan dari input. Ketika inputnya 0 maka outputnya 1, ketika inputnya 1 maka outputnya 0. Nah, untuk yang bagian NAND, NOR, XNOR, dan NOT ini ada bulatan kecil di depannya. Itu yang membedakan ya guys. Oke, di sini ada contoh nih dari gerbang logika itu sendiri. Yang pertama di sini ada inputnya berupa P yang kita notkan. Di sini ada not, ya. Maka ini hasilnya menjadi P aksen. Lalu ini ada inputnya key. Nah, di sini kita gabungkan nih menggunakan N ya, teman-teman. Menggunakan N maka hasilnya adalah P aksen dikali key. Oke, lanjut yang bawahnya ini ada inputnya R, dinotkan menjadi N aksen. Oke, dan ini ada S, input yang kedua ada S. Nah, kita OR-kan di sini ya teman-teman. Nih dia OR. Maka menghasilkan R aksen plus S. Lalu kita gabungkan nih kedua hasil ini dari ini dan ini kita gabungkan menggunakan N yang dimana menghasilkan P aksen dikali Q dikali R aksen plus S. Teman-teman. Nah, dari materi yang telah saya paparkan dapat diambil kesimpulannya, yaitu kombinasi gerbang logika adalah konsep penting dalam desain sirkuit digital karena memungkinkan pembentukan fungsi logika yang kompleks dari gerbang-gerbang logika sederhana dengan menggunakan gerbang logika dasar seperti NAND, NOR, dan NOT. Sebagai blok bangunan, kita dapat membangun fungsi logika yang lebih kompleks seperti AND, OR, SOR, dan XNOR. Prinsip-prinsip aljabar boolean dan gerbang universal seperti NAND atau NOR memainkan peran kunci dalam pembentukan kombinasi gerbang logika. Dengan pemahaman yang baik tentang kombinasi gerbang logika, kita dapat merancang sirkuit digital yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan aplikasi elektronik tertentu yang kita butuhkan. Nah, terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.